Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa pada kesempatan pagi kali ini akan dipimpin langsung oleh Bu Atta. Silakan Bu Atta. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, silakan kalian untuk mengisi absen terlebih dahulu yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Sini ya kita sudah ada absen, jadi silakan kalian isi. Klik hadir pada bagian absen. Sudah ada 6 orang yang menyerahkan. Sisanya masih Ibu tunggu ya. Dan Ibu juga di sini sudah menyisipkan materi kita pada kesempatan pagi ini ya. Ada Salindia, ada LKPD, tes awal dan tes akhir. Masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Kita sempat mempelajari tentang teks biografi. Ya, teks biografi, betul ya. Jadi kita minggu lalu sempat mempelajari tentang teks biografi, yaitu menganalisis apa? Kaidah kebahasaan dan aspek makna dari teks biografi. Nah, jadi kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan, dan untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 43.8 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STEM dan model pembelajaran problem based learning, guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk dapat menyusun surat lamaran sesuai dengan isi, sistematika, kebahasaan dengan baik. Untuk penilaian masih seperti biasa, penilaiannya ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya, untuk penilaian afektif seperti biasa, untuk sikap selama proses pembelajaran ada PPK yang dinilai adalah religius, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab. Dan untuk kognitifnya ada tes awal dan tes akhir yang akan kita laksanakan nanti. Ya. Kemudian ada psikomotor, penilaian keaktifan dalam pembelajaran itu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bangkitkan dulu semangat kita ya. Nah, jadi ada yel-yel di pagi hari ini ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tambah harapan ridho Allah. Terima kasih anak-anakku. Kita lanjutkan ya. Sekarang untuk Ibu mengetahui kemampuan awal kalian mengenai surat lamaran, silahkan kalian kerjakan dulu ya tes awal yang ada di Google Classroom. Jadi silahkan Ibu beri waktu untuk pengerjaan 15 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi pokok kita kali ini. Tapi sebelumnya silahkan kalian bisa melihat dulu contoh surat lamaran yang ada di link yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Ya. Ini ada contoh surat lamarannya ya. Nah, seperti ini. Untuk kaidah kebahasaan dan sistematikanya ada yang sudah tahu? Kira-kira setelah melihat contoh tadi, ada apa saja dalam surat lamaran itu? Ya. Ada identitas penulis, Bu. Identitas, si pelamar tentunya. Kemudian? Alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat. Betul. Terima kasih Anggita ya. Pengertian surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga perusahaan yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Kemendikbud 2017. Ya. Sistematika surat lamaran itu dimulai dari tempat dan tanggal surat, ya. Jadi di mana dan kapan surat itu dibuat. Kemudian yang bagian kedua ada lampiran dan hal, ada alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Kemudian nama terang atau nama jelas, ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan surat lamaran, ya. Ada pilihan kata sapaan yang bersifat formal tentunya, tidak seperti kerekanan ya.
tapi menggunakan yang terhormat, biasanya seperti itu. Kemudian ragam yang digunakan adalah ragam bahasa baku, ya. Kemudian kata yang dipilih mengandung makna yang sebenarnya atau denotatif dan bukan makna kiasan. Kemudian menggunakan kalimat pernyataan umum, memakai kalimat pernyataan argumentasi, dan menggunakan pernyataan penegasan. Jadi surat lamaran ini terbagi menjadi dua. Jenis surat lamaran pekerjaan. 1. Model gabungan. Surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup, curriculum vitae atau CV adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Yang nomor 2, model terpisah. Surat lamaran pekerjaan terpisah dari riwayat hidup. Daftar riwayat hidup dijadikan lampiran. Langkah menulisnya. Ketika kalian akan menulis surat lamaran, menulis struktur atau unsur surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematikanya terlebih dahulu seperti yang tadi sistematikanya ya. Kemudian masing-masing bagian dapat diisi dengan satu kalimat pokok terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengembangkan bagian yang telah ditulis sebelumnya ya. Kemudian mengembangkannya ya, tentunya menggunakan kalimat ejaan dan kalimat yang efektif ya. Yang ketiga, membaca ulang dan memperhatikan berbagai unsur kebahasaan yang ada, lalu perbaiki, seperti dari bahasa baku, ejaannya, kemudian dan kalimat efektifnya. Ya, silahkan kalian buka LKPD-nya. Untuk grup atau kelompoknya sudah saya share ya. Di LKPD sudah dijelaskan atau dituliskan ya beberapa pertanyaan ya. Coba kita buka LKPD-nya, silakan bisa kalian download, kemudian kalian kerjakan secara berkelompok di grup PA kalian. Hasilnya bisa kalian serahkan di Google Classroom kembali. Dimulai dari sekarang, silakan ya, boleh. Kelompok Anggita sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, dan kita siap untuk presentasi hari ini ya. Ya, untuk teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dengan baik, tugas kelompoknya, silakan kita boleh sekarang langsung dipresentasikan ya. Kelompok lain bisa untuk menyimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Yang pertama, di sini kerangka utamanya ada tempat dan tanggal. Di sini kita mengambil Bandung sebagai tempat dan tanggalnya 15 Juli 2021. Yang kedua ada halaman dan lampiran. Halaman berisi tentang tujuan surat ini dibuat, yaitu lamaran pekerjaan, dan lampiran berisi 5 lembar atau 5 halaman. Yang ketiga ada alamat surat. Di sini alamat suratnya tertuju kepada yang terhormat HRD PT Pertamina atau Persero yang beralamat di Jalan Wirayuda Timur nomor 1 Bandung. Kemudian yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka di sini berisi kalimat dengan hormat. Sehubungan informasi yang saya terima dari laman resmi PT Pertamina bahwa pada saat ini PT Pertamina membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di bagian Research and Development. Maka dengan ini saya bermaksud untuk mengajukan surat lamaran kerja agar dapat menempati posisi tersebut. Kemudian ada bagian isi. Bagian isi di sini berisi identitas penulis dan dokumen pendukung. Identitas penulis berisi nama Astrid Lestari, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Maret 1998, pendidikan S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung yang beralamat rumahnya di Jalan Maju Bersama nomor A25. Nomor HP-nya 0821 1341 7557. Kemudian ada dokumen pendukung. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa berkas
sebagai berikut. Yang pertama ada daftar riwayat hidup, yang kedua ada fotokopi ijazah, ketiga fotokopi transkrip nilai, 4 surat SKCK, dan 5 dokumen-dokumen lainnya sebagai bahan pendukung. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu pemimpin, saya ucapkan terima kasih. Kemudian pada bagian tanda tangan dan nama berisi hormat saya dan tanda tangan penulis bernama Astrid Lestari. Sekian, terima kasih. Setelah ini kemudian dituangkan ya, nomor 3-nya dituangkan menjadi sebuah surat lamaran. Kita lihat bersama ya, ini surat lamaran yang dituangkan oleh kelompok kita ke dalam dari kerangka menjadi surat lamaran seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sama persis, hanya ada beberapa pengembangan ya, disatukan menjadi sebuah paragraf dan menjadi surat lamaran yang utuh seperti ini ya. Sama ya, kelompok lain juga sama sudah membuat seperti ini ya. Terima kasih Anggita sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan, ada yang ingin mengomentari? Dari saya, Bu, boleh? Boleh, Guata, silahkan. Oke, sedikit saran dari saya untuk kelompoknya Anggita. Pada penulisan alamat surat, sebaiknya tidak menggunakan kepada dan yang terhormat. Langsung saja yang terhormat, kemudian nama orang misalnya. Yang terhormat Ibu Dian Astuti, seperti itu. Mungkin itu sedikit saran dari saya. Kalian buka kembali Google Classroom untuk mengerjakan tes akhir. Ya, kalau tadi tes awal mungkin ada masih banyak kekeliruan perihal penulisan surat lamaran. Silakan kalian kerjakan tes akhir yang ada di Google Classroom. Boleh kita. Ya. Sebelum mempelajari tentang surat lamaran, saya belum bisa menganalisis kebahasaan dan strukturnya. Tapi setelah saya mempelajari surat lamaran, saya bisa membuat surat lamaran sendiri dengan mengetahui struktur dan cara penulisannya. Nah, itu untuk refleksinya ya. Jadi kita merasa senang mengikuti pembelajaran ini. Iya, senang Bu. Bertambah tidak ilmumu? Bertambah Bu. Tambah. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan pastinya untuk surat lamaran ini ya. Nanti ketika kalian lulus dari SMK dan kalian mau bekerja, kalian bisa menggunakan apa yang kita pelajari hari ini ya. Ketika nanti kalian akan bekerja. Jadi kalian sudah tidak bingung lagi ketika kalian akan bekerja dan diharuskan menulis surat lamaran pekerjaan. Tulislah surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh perusahaan. Kemudian jangan sampai kalian menggunakan bahasa-bahasa ragam yang tidak baku, tapi gunakan ragam bahasa baku. Kemudian perhatikan ejaan dan tanda bacanya. Ya, jika kalian diminta untuk menggunakan manual atau tulis, maka ditulis dengan tulisan yang rapi dan tidak ada coretan. Ya. Kemudian kalau misalnya diketik, maka diketik dengan bahasa atau tulisan yang mudah terbaca seperti Times New Roman dan lain sebagainya ya. Jangan menggunakan atau huruf-huruf yang tidak bisa terbaca oleh pihak perusahaan. Ya, semakin baik surat lamaran yang kalian buat, semakin lengkap, maka akan menunjukkan identitas kalian. Paham sampai sini anak-anak? Paham Bu. Untuk pembelajaran lebih lanjutnya di minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari tentang cerita pendek ya. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian juga di rumah bisa mempelajari terlebih dahulu untuk cerita pendek. Jadi minggu depan saat pertemuan berikutnya kita sudah paham ya. Seperti biasa, di akhir nanti insya Allah saya akan memberikan hadiah untuk kalian yang turut aktif dalam pembelajaran kali ini. Ada pulsa untuk kalian semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa dan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.